Program Hafalan Al-Quran, Surah Qaf, Sesi 2, Pengawasan Malaikat, Tadabbur ayat 16-22, saat setiap bisikan hati dan ucapan dicatat tanpa lengah. Mari kita masuk ke bagian yang paling menggetarkan secara personal dalam surah Qaf, yaitu ayat 16-18. Jika sebelumnya kita bicara soal alam semesta dan sejarah bangsa-bangsa besar, sekarang Allah bicara tentang diri kita sendiri. Bagian ini sering membuat orang merinding, karena menggambarkan betapa telanjangnya kita di hadapan pengawasan Allah. Kedekatan yang luar biasa, ayat 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Poin tadabbur. Allah tidak hanya tahu apa yang kita katakan, tapi tahu was-was, bisikan halus di dalam hati, yang bahkan orang terdekat kita pun tidak tahu. Perumpamaan lebih dekat dari urat leher menunjukkan bahwa Allah ada di antara kita dan nyawa kita sendiri. Tim pencatat yang tak pernah absen. Ayat 17 dan 18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Poin tadabbur. Raqib berarti pengawas yang sangat teliti, dan atid berarti selalu hadir atau siap di tempat. Tidak ada satu klik pun di media sosial atau satu bisikan pun yang luput dari log data mereka. Tips menghafal bagian ini. Hubungan makna, ayat 16, Allah tahu isi hati. Ayat 17, ada dua malaikat di samping kita. Ayat 18, semua ucapan dicatat. Rima akhir, perhatikan akhiran id yang kembali konsisten. Warid, urat leher. Qoid, duduk atau siap. Atid, selalu hadir. Hati-hati idgham. Pada ayat 17, ada anil yamini wa anis shimali. Pastikan pelafalan huruf ain dan shin tidak tertukar atau terseret. Ringkasan kosakata. Tuwaswisu, membisikkan, berhubungan dengan kata waswas yang kita bahas di surah An-Nas. Hablil warid, urat leher, vena jugularis. Mutalaqqiyan, dua malaikat penerima, pencatat. Yalfidhu, mengucapkan atau melafalkan. Raqibun atid, pengawas yang selalu hadir. Refleksi. Ayat ini adalah obat sekaligus peringatan. Obat bagi yang merasa sendirian, Allah lebih dekat dari urat leherku, dan peringatan bagi yang merasa bisa bersembunyi saat berbuat dosa. Malaikat pencatat selalu duduk di sampingku. Siap berlanjut ke ayat 19-22? Di sana suasana akan berubah drastis menjadi momen sakaratul maut, dan saat manusia dibangkitkan dengan mata yang sangat tajam melihat kebenaran. Lanjut. Mari kita masuk ke bagian yang paling dramatis dalam surah Qaf, yaitu ayat 19-22. Setelah Allah menjelaskan betapa dekatnya Dia dengan kita, sekarang Allah menggambarkan momen ketika tirai kehidupan dunia ini mulai terbuka. Di bagian ini, irama ayatnya terasa lebih cepat dan mencekam. Kedatangan sakaratul maut, ayat 19. Waja'at sakaratul mauti bil haq. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
Poin tadabbur. Sakrah berarti mabuk atau tidak sadarkan diri. Allah mengingatkan bahwa kematian adalah kepastian yang paling nyata, al-haq, yang selama di dunia seringkali coba kita lupakan atau lari darinya. Tiupan sangkakala ayat 20. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang dijanjikan, ancaman. Poin tadabbur. Inilah hari kebangkitan yang tadi diperdebatkan di awal surah. Sekarang ia menjadi nyata. Penggiringan ke mahsyar, ayat 21. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Poin tadabbur. Kita tidak akan sendirian. Ada sa'iq yang menggiring kita menuju pengadilan Allah, dan ada syahid yang menjadi saksi atas semua catatan amal kita. Terbukanya tirai, ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami singkapkan tutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Poin tadabbur. Di dunia, mata kita sering tertutup oleh syahwat dan kelalaian, namun di akhirat, segalanya menjadi transparan. Kata hadid, tajam atau besi, menggambarkan ketajaman penglihatan yang tidak bisa lagi menolak kebenaran. Tips menghafal bagian ini. Alur cerita. Ingat urutannya. Mati, 19. Bangkit, sangkakala, 20. Digiring malaikat, 21. Melihat kebenaran, 22. Rima akhir. Kembali ke pola i'id, ta'id, wa'id, syahid, hadid. Ini sangat membantu menjaga konsistensi hafalan. Hati-hati ayat 21. Perhatikan tanwin bertemu wawu, idgham bigunah, pada sa'iqun wa syahid. Ringkasan kosakata. Sakrah. Mabuk atau rasa sakit yang membuat tidak sadar. Tahid. Menghindar atau lari. Asyur. Sangkakala atau terompet. Sa'iq. Penggiring. Ghitha'ak. Tutupmu atau tiraimu. Hadid. Sangat tajam, seperti tajamnya besi. Refleksi. Ayat 22 adalah pengingat bahwa akhirat bukan hal baru. Ia sudah ada. Hanya saja saat ini kita sedang tertutup tirai kesibukan dunia. Nanti, tirai itu akan dibuka paksa. Siap lanjut ke ayat 23-26? Di sana kita akan mendengar dialog antara malaikat dan Allah saat melemparkan penentang kebenaran ke neraka. Lanjut.